Cuma kalau kita lihat makin kesini kok sepertinya terkait dengan tanggung jawab ini kok makin menghilang gitu. Rumah yang dulu disiapkan sebagai simbol masa depan kini justru berubah jadi sumber keributan. Nama Rachel Peña kembali jadi perbincangan setelah polemik lama dengan mantan suaminya, Nico Al-Hakim alias Okin kembali terkuak. Di balik kisah yang sempat terlihat baik-baik saja, perlahan muncul cerita tentang uang miliaran, kesepakatan yang berubah, dan tanggung jawab yang dipertanyakan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik mantan hubungan suami istri ini? Kenapa kesepakatan yang dulu sudah dibuat kini justru dipersoalkan kembali? Hubungan yang sudah diputuskan nyatanya belum benar-benar menutup cerita yang pernah ada. Sempat terlihat damai dengan keadaan mantan pasangan suami istri selebgram Rachel Peña dan Nico Al-Hakim alias Okin justru kembali terjun ke dalam pusaran perseteruan. Konflik ini pun bukan sekedar masalah biasa. Lewat kuasa hukumnya, Sangun Ragahdo terungkap bahwa semuanya bermula dari sebuah rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Rumah itu dibeli saat keduanya masih menikah dengan cicilan KPR mencapai 52 juta rupiah per bulan. Awalnya, rumah tersebut dipersiapkan sebagai aset masa depan untuk kedua anak mereka. Rumah masa depan anak-anak lah nanti lah. Sudah ya wajar lah orang tua ingin mempersiapkan rumah kepada anaknya, dapatlah rumah itu di Jalan Bang. Rumah itu dibeli secara KPR dengan cicilan senilai 52 juta rupiah. Namun karena kondisi bangunan yang sudah cukup lama, Rachel pun melakukan renovasi besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan mencapai 3 hingga 4 miliar rupiah. Dan semuanya telah dilunasi oleh Rachel sendiri. Namun di sisi lain, Rachel ini melakukan renovasi terhadap rumah tersebut. Karena kebetulan rumah itu bisa dibilang pada saat dibeli ya mungkin rumah cukup lama. Akhir direnovasi menghabiskan uang tidak kurang 3-4 miliar, saya untuk pasti tidak tahu ya. Dan itu telah dibayar lunas oleh Rachel terkait dengan renovasi rumahnya, tapi KPR tetap berjalan. Namun siapa sangka rumah yang sudah direnovasi itu justru sempat ditinggalkan hingga akhirnya pada Februari 2021 pernikahan mereka resmi berakhir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian itu berlangsung tanpa drama besar, tanpa perebutan hak asuh maupun harta. Tapi ternyata ketenangan itu hanya sementara. Setelah cerai memang tidak ada begitu banyak yang dipermasalahkan ya, karena memang karena memang saya bukan lawyernya ya, mungkin yang diinginkan oleh Rachel juga dengan Nico adalah perceraian yang baik-baik saja, jadi tidak ada ribut masalah hak asuh anak, harta gono gini pada saat putusan tidak ada. Karena setelah perceraian, justru muncul kesepakatan baru yang perlahan membuka babak konflik berikutnya. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Usai berpisah, hubungan Rachel dan Okin sempat terlihat baik-baik saja. Namun di balik itu, ada kesepakatan yang ternyata tak berjalan mulus. Menurut Sangun, disepakati bahwa Okin akan memberikan nafkah anak sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk kedua anak mereka. Selain itu, ada pula uang mut'ah senilai 1 miliar rupiah yang menjadi hak Rachel. Itu terjadilah kesepakatan kedua belah pihak. Karena kan kita juga tahu Rachel ini ya sebagai public figure, usahanya banyak, asetnya juga ada, akhirnya ya dibagilah terkait dengan aset. Lalu juga terjadi kesepakatan bahwa ada uang mut'ah di situ yang seharusnya merupakan haknya Rachel sebagai istri waktu pada saat cerai. Itu ada uang mut'ah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Lalu terkait dengan saya pokoknya ada banyak lah aset-asetnya, saya tidak akan bicara secara detail karena saya mau fokus terhadap rumah ini. Terhadap rumah itu memang disepakati, ya udahlah kata Rachel, rumah ini buat Nico aja. Silakan saudara Nico lanjutkan cicilannya bayar. Namun selain itu ada yang lebih penting lagi, telah disepakati juga nafkah anak.
ini nafkah terkait anak, bukan nafkah untuk Rachel bulanan ya. Jadi istilahnya bukan uang bulanan lagi, tapi ya untuk anak, disepakati untuk kedua orang anak senilai 50 juta rupiah setiap bulan. Awalnya semua berjalan normal hingga perlahan mulai tersendat. Nafkah anak yang seharusnya rutin justru sempat mandek sekitar 3 bulan di tahun 2021 dan bahkan hingga 6 bulan di tahun 2022. Di tengah semua kondisi itu, Rachel memilih tetap diam. Ia menanggung kebutuhan anak-anaknya sendiri demi memastikan semuanya tetap berjalan. Jalannya waktu lagi, ini tadi 2021, ternyata terkait dengan nafkah yang sudah disepakati itu, kewajibannya seorang ayah yaitu Niko, itu 50 juta rupiah. Ternyata di tahun 2021, tahun 2022, adalah ya kita bilangnya kalau bahasa gampangnya istilah mandek lah. Tidak dibayarkan untuk nafkah anak tersebut. Cuma sebagaimana kita ketahui bersama, namanya ya anak, namanya uang dapur lah, gampangnya kan kita tahu lah istilahnya, namanya dapur kan emang harus ngebul kan, nggak boleh berhenti kan. Ya akhirnya ya uang yang mandek itu ya tetap dibayarkan oleh Rachel gitu. Hingga akhirnya muncul kesepakatan baru. Rumah di Kemang yang awalnya diberikan kepada Okin kini dialihkan kembali kepada Rachel. Akhirnya terjadi lagi lah penyampaian dari saudara Niko. Ini berdasarkan keterangan yang saya dapat ya, berdasarkan dari info yang saya dapat dari klien, bahwa ya udah deh, dicari jalan tengahnya bagaimana. Akhirnya disepakati bahwa rumah kita kembali ke rumah lagi nih, rumah yang tadi pakai tadi, rumah di Jalan Bang itu yang memang KPR-nya berjalan. Akhirnya ya udah, ini kan tadinya buat Niko, ya udah dikasih lah ke Rachel. Namun keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Rachel memilih mengikhlaskan nafkah anak dan uang mut'ah yang sebelumnya sudah disepakati. Sebagai gantinya, Okin tetap harus melanjutkan pembayaran cicilan rumah. Rachel sepakat dikasih, cuma dengan catatan di waive dalam artian dikesampingkan atau tidak lagi dibayarkan terkait uang uang nafkah anak sejumlah 50 juta rupiah. Tetapi terkait dengan cicilan rumah tetap akan dibayarkan, dan juga seingat saya terkait uang mut'ah ini juga di waive atau ya tidak dibayarkan. Ya atas kepercayaan Rachel, atas kebaikan hatinya Rachel, akhirnya ya udahlah kalau memang seperti itu. Tak berhenti di situ, Rachel kembali mengeluarkan biaya sekitar 500 juta rupiah untuk merenovasi lanjutan. Bahkan, ia sempat membantu membayar cicilan yang mandek dan meminjamkan uang yang disebut akan digunakan untuk membayar KPR. Cicilan mandek sempat juga dibayarkan oleh Rachel, sempat juga mungkin di sini ya ada pinjam uang, katanya uang ini akan digunakan untuk bayar cicilan, akhirnya dipinjamkan juga oleh Rachel. Ternyata di sisi lain uang tersebut malah tidak dibayarkan untuk cicilan rumahnya, akhirnya timbul masalah baru lagi. Namun kenyataannya, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Di titik inilah satu hal mulai terasa, kepercayaan yang dibangun perlahan mulai runtuh. Dan ketika semuanya terasa sudah cukup rumit, situasi justru semakin memanas saat rumah yang disiapkan untuk masa depan itu tiba-tiba berada di ambang masalah baru. Konflik memuncak saat rumah yang direnovasi Rachel dan ditempati oleh keluarga Rachel tiba-tiba didatangi orang-orang yang mengecek kondisi bangunan. Menurut kuasa hukumnya, bahkan ada surat peringatan dari bank dan indikasi rumah tersebut akan dijual atau dilelang. Namun bukan hanya soal rumah, isu lain mulai ikut mencuat. Kuasa hukum Rachel juga menyinggung adanya dugaan kekerasan yang beredar di publik. Meski begitu, ia menegaskan belum menerima informasi langsung atau bukti konkret dari kliennya terkait hal tersebut. Ya dikatakan katanya udah kamu ambil aja, udah kamu renov aja. Yang rencananya rumah ini buat anak-anak ke depannya, kok malah sekarang ada orang datang ke rumah, ada yang ngukur-ngukur, ada yang ngeliat-liat. Gimana komitmennya sejak awal? Ternyata ini rumah sekarang udah ada surat peringatan 2B dari bank, dan ada juga info terdengar bahwa rumah ini rencananya akan dijual. Yang mana juga sudah pasti Rachel kaget, nggak ada itu yang kayak kalau saya dengar dan saya juga dapat info dari klien bahwa ini adalah win-win solution untuk menjual rumah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan seperti itu. Namun bukan hanya soal rumah, isu lain mulai ikut mencuat.
Kuasa hukum Rachel juga menyinggung adanya dugaan kekerasan yang beredar di publik. Meski begitu, ia menegaskan belum menerima informasi langsung atau bukti konkret dari kliennya terkait hal tersebut. Ia juga menyebut jika dugaan itu benar, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi bagian dari langkah hukum ke depan. Namun untuk saat ini, pihaknya masih fokus pada persoalan utama, yakni sengketa rumah dan hak anak. Di sisi lain, Rachel sendiri disebut tidak ingin memperkeruh keadaan. Bahkan, jika rumah itu ingin diambil atau dijual, ia mempersilahkan. Namun ada satu hal yang tidak bisa ditawar, tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ini yang mau dicari itu bukan masalah rame-rame di sosial media. Cuma yang kita mau luruskan ini adalah di mana ya Rachel ingin mencari keadilan saat ini. Rachel ingin menuntut hak. Haknya siapa? Hak anak-anak, bukan hak Rachel. Ini terkait tanggung jawab seorang ayah lah terhadap anak-anaknya bagaimana. Ya tinggal ke depan nanti kita lihat. Kalau saya lihat sih ya sementara ini potensi-potensi pidana nih sebetulnya ada. Nanti kita lihat ke depannya apakah akan kita lakukan upaya laporan polisi atau bagaimana. Kini, dengan berbagai persoalan yang terus berkembang, pihak Rachel membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum, baik terkait hak anak maupun dugaan pelanggaran lain. Mereka ini cerai, tidak mau ribut karena kita lihat juga pengasuhannya Rachel dengan saudara Nico sebetulnya baik-baik aja. Baik-baik dalam artian untuk anak-anak tuh juga ada acara terkadang, ada yang hadir, masih spend waktu bersama. Cuma kalau kita lihat makin kesini kok sepertinya terkait dengan tanggung jawab ini kok makin menghilang gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya mungkin akan dilakukan upaya hukum. Apakah itu kita akan melakukan gugatan hak asuh anak ataukah melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana yang ada atau yang lain-lain. Konflik antara Rachel Fenya dan Nico Al-Hakim alias Okin kini belum menemukan titik terang. Dari rumah yang awalnya disiapkan untuk masa depan anak-anak hingga persoalan tanggung jawab yang kini dipertanyakan, semuanya berubah menjadi polemik panjang. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Akankah kedua belah pihak menemukan jalan damai? Atau justru konflik ini berlanjut ke ranah hukum yang lebih serius? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.